Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengingatkan keberadaan dan pemanfaatan dana abadi daerah penghasil sumber daya alam. Bahkan kenaikan harga energi di pasar internasional bisa meningkatkan penempatan anggaran di dana abadi daerah. Pengelolaan dana abadi daerah atau DAD penghasil yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD dinilai telah membawa perubahan penting bagi pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan DAD juga dapat disinergikan dengan keberlanjutan energi seperti pengembangan energi terbarukan di daerah yang dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah. Bahkan dengan pelaksanaan Undang-Undang HKPD, daerah penghasil sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan batu bara dapat meningkatkan kapasitas pendapatan daerah. Namun demikian, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengingatkan, meski ada kenaikan pendapatan daerah dari windfall harga migas di pasar internasional, sebaiknya tidak habis dibelanjakan seluruhnya. Pendapatan tambahan dari sektor migas tersebut bisa dimasukkan dalam dana abadi daerah. Kenaikan harga komoditas minyak dan gas bumi dan pertambangan yang sangat tinggi pada tahun ini memberikan windfall yang sangat besar bagi penerimaan negara, termasuk berdampak langsung terhadap besarnya alokasi dana bagi hasil daerah. Bagi daerah, seyogyanya peningkatan penerimaan tersebut tidak lantas harus habis dibelanjakan seluruhnya, namun dapat ditempatkan di dalam wadah DAD. Pengalokasian DAD dapat menjadi opsi bagi kebermanfaatan lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas termasuk dalam rangka menjaga ketahanan energi masa mendatang. Ego menambahkan hingga saat ini masih belum ada daerah yang benar-benar mengimplementasikan dana abadi daerah. Sebab belum ada peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut. Untuk itu, Kementerian ESDM masih membutuhkan saran dari berbagai pihak terkait batasan penggunaan dana abadi daerah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menakar efektivitas keberadaan dana abadi daerah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Apa kabar? Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. Salam sehat juga ya, Pak Joko ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, ini menarik kalau kita cermati dana abadi desa tapi untuk sektor migas nih. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk pemirsa seperti apa sih dan maksud dan tujuan dari dana abadi desa untuk sektor migas ini, Pak Joko. Nah, sebetulnya dana abadi itu bisa bersumber salah satunya dari dana bagi hasil migas. Oke. Untuk pemerintah daerah, gitu ya. Nah, untuk di Undang-Undang PKPD itu untuk gas 15%, untuk minyak 15%, untuk gas 30%. Di samping itu juga daerah ada PI 10%. Nah, itu bisa dijadikan sumber untuk dana abadi desa. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Nah, kita memang perlu diatur oleh turunan daripada Undang-Undang Nomor 1 tersebut tahun 2022, yaitu berupa peraturan pemerintah, juga bisa ditindaklanjuti nanti mekanismenya dengan peraturan Menteri Keuangan, dan juga bisa diperkuat juga dengan Perda, peraturan daerah. Oke. Nah, pemanfaatannya itu bisa untuk macam-macam setelah nanti misalnya dana itu sudah terkumpul. Nah, ini kan nggak boleh berkurang nih dananya, dikelola begitu ya oleh Bendahara Umum Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah, itu nanti diusahakan dan hasilnya itu masuk APBD lagi dan bisa dimanfaatkan misalnya untuk pengembangan energi baru terbarukan atau potensi studi ataupun survei untuk potensi migas di daerah itu, begitu. Juga bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, berarti banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari dana abadi daerah tadi untuk sektor migas. Tapi kalau kita lihat sejauh ini, apakah sudah ada tadi yang sempat sebutkan di awal paket pengantar begitu bahwa memang belum ada aturannya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah?
Ya memang aturannya sedang disusun turunan daripada undang-undang tersebut. Namun demikian sebetulnya beberapa pemerintah daerah, katakan di Papua begitu ya, Oke. kemudian di Aceh, kemudian di mana di Jawa Timur, itu juga pernah menyusun regulasinya, bahkan regulasinya untuk yang di Papua itu sudah ada begitu, teman memang implementasinya belum terwujud. Bahkan di peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebiayaan nasional pasal 27 itu disebutkan ya, ayat 5 butir B disebutkan penerapan premi pengurasan energi fosil untuk pengembangan energi dan atau penyediaan alokasi anggaran khusus oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan energi. Oke. Sebetulnya sudah ada beberapa regulasi yang mendukung tentang dana abadi ini begitu. Di mana di Papua bahkan sudah juga ada regulasinya tapi implementasinya belum. Nah, kalau di Aceh itu ini apa namanya dana abadi untuk pendidikan gitu, Mas. Oke, tapi kalau kita lihat implementasinya memang belum efektif begitu. Ada kendala di mana begitu? Ada tantangan yang harus segera dituntaskan atau perlu payung hukum yang lebih kuat lagi sebenarnya Pak Joko? Nah, kalau saya lihat contoh yang di Papua itu ya, itu kan ada diatur di dalam penjelasan pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 2001, juga Undang-Undang Nomor 2 2001 tentang Otsus Papua disebutkan ya. Oke. Sebagai bagian dari pembangunan keberlanjutan di Provinsi Papua, pemerintah provinsi berkewajiban mengalokasikan sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua untuk ditabung dalam bentuk dana abadi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di masa mendatang. Nah, kita tahu di Papua kan ada BP gitu ya, ada Genting Oil, bahkan dulu ada Primer dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebetulnya. Jadi dari segi undang-undang sudah ada. Nah, memang apa namanya perlu juga dibuat segera gitu turunan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini, Mas. Jadi PP-nya diturunkan, terus nanti di dalam PP itu apakah diamanatkan diatur lagi dengan peraturan Menteri Keuangan atau Perda. Nah, ini harus segera memang kalau kita mau segera mengimplementasikannya. Baik, tapi secara Pak Joko, kalau kita lihat ini secara keseluruhan bisa memberikan suatu dampak yang positif tidak sih terkait dengan pengelolaan uang di daerah begitu Pak Joko? Ya tentunya iya ya, karena begini ya, selama ini kan dana dari bagi hasil migas itu untuk daerah kan kita belum jelas banget begitu untuk apa. Nah misalnya salah satunya kalau untuk dana abadi ini maka itu selamanya akan ada dan dikelola dengan baik begitu sehingga menghasilkan sesuatu. Jadi tidak hanya habis untuk pengeluaran tahunan dari APBD masing-masing daerah, tetapi ada dana yang dikumpulkan, dikelola, diolah, terus nanti sebagian itu mungkin untuk belanja, sebagian untuk menambah dana abadinya, maka itu akan terus berkembang pemanfaatannya dan manfaatnya begitu Mas bagi daerah. Iya, dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan peruntukan hasil pengelolaan dana abadi daerah. Ini dia. Kita lihat ini untuk memperoleh manfaat ekonomi dan juga manfaat sosial. Kemudian memberikan tambahan bagi penerimaan daerah serta menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi. Dan selanjutnya terkait dengan dasar pembentukan dari dana abadi daerah sektor migas ini. Seperti yang bisa Anda saksikan ini untuk dana jaminan masa depan bagi daerah penghasil minyak dan gas serta tambang. Kemudian penyangga ketika penerimaan daerah mengalami penurunan. Kemudian mengantisipasi tindakan korupsi di daerah, menghindari ketergantungan daerah pada sektor migas dan tambang, serta mendistribusikan sumber daya alam secara adil untuk generasi saat ini dan generasi mendatang. Dan selanjutnya kita akan cermati daerah-daerah mana saja sih sebagai penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia.
Yaitu dia untuk minyak bumi seperti yang bisa Anda saksikan ada Riau, Kalimantan Timur, Laut Jawa, kemudian Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Papua Barat. Sementara untuk gas bumi itu ada di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan juga Jawa Barat. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Baik Pak Joko, berdasarkan info yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya menarik kalau kita cermati peruntukan hasil pengelolaannya nih, untuk dana abadi daerah terlebih dahulu tadi. Untuk pemanfaatan lintas generasi ini, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Apakah ini lebih kepada untuk nanti pengembangan energi baru terbarukan begitu ke depannya? Kalau kita bicara lintas generasi begitu ya, dari segi sumber daya manusia itu untuk utamanya pendidikan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari komoditi migasnya itu sendiri, maka itu bisa digunakan untuk misalnya reeksplorasi atau survei umum sebelum kita eksplorasi ya. Oke. Sebenarnya survei umum juga merupakan bagian dari survei, tapi kalau survei umum kan kebutuhan dananya tidak terlalu besar, sedangkan eksplorasi seismik ngebor itu perlu investor begitu ya. Ya. Nah, untuk survei umum ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah begitu. Jadi memetakan daerah-daerah mana yang mempunyai potensi migasnya. Itulah apa namanya yang saya katakan dari lintas generasi, artinya generasi yang ini ke generasi yang mendatang. Kalau kita punya tabungan, maka generasi yang mendatang itu bisa memanfaatkan dana ini untuk kelanjutan daripada pengembangan sumber daya alam fosil, maupun khususnya bisa juga digunakan untuk itu tadi energi baru dan terbarukan atau infrastruktur gitu ya. Infrastruktur energi di daerah itu. Sedangkan untuk yang sumber daya manusianya bisa untuk pendidikan dan sebagainya, penelitian dan sebagainya. Itu dia menjadi salah satu dasar juga pembentukan dana abadi sektor migas dan tambang yang tadi sudah disampaikan juga adalah mendistribusikan sumber daya alam secara adil ini untuk generasi saat ini dan generasi mendatang begitu ya Pak Joko? Ya betul. Oke, tapi kalau kita lihat sebenarnya tadi siapa sih yang berhak ataupun berwenang nantinya untuk mengelola dana abadi daerah sektor migas ini, mengingat kalau misalnya nanti aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 2022 tadi sudah ada Pak Joko. Nah, di dalam undang-undang tersebut pasal 165 menyebutkan bahwa dana abadi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat 1 dikelola oleh bendahara umum daerah dan atau badan layanan umum daerah (BLU) daerah. Nah, dua apa namanya organisasi inilah yang bisa mengelola dana abadi ini, Mas. Baik. Itu bunyinya seperti itu, ya. Kalau kita lihat dari sisi penempatan dananya nanti, apakah ini terpisah dengan APBD begitu, mengingat ini juga tadi sudah kita bahas sebagai buffer juga nih apabila nanti ada penurunan dari sisi penerimaan untuk APBD misalnya. Nah, nanti implementasinya itu di dalam regulasinya disebutkan pokoknya untuk investasi tapi tidak mengurangi nilai daripada dana abadi ini. Nah, kalau contoh aja yang gampang nih Mas ya. Nah, itu misalnya di deposito gitu. Nah, bunganya ini kan menghasilkan. Nah, bunganya ini tadi bisa untuk manfaat macam-macam, tetapi pokoknya itu nggak boleh nggak boleh digunakan sehingga nilainya berkurang. Bisa juga di dalam misalnya logam mulia gitu. Logam mulia kan nilainya itu tidak berkurang kalau kita bandingkan dengan pada saat perolehan misalnya, bahkan selalu nilainya selalu menaik gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan jangan sampai dana pokoknya itu tidak boleh nilainya berkurang. Ya, tapi sumber pendanaannya sendiri nanti akan dari pusat kah dalam bentuk tadi dana bagi hasil untuk daerah-daerah yang memiliki sektor migas tadi begitu Pak Joko? Ya, kalau sumber dananya kan disebutkan di dalam regulasinya itu berasal dari APBD. Nah, APBD-nya sendiri itu kan bisa dari pajak-pajak daerah, bisa juga dari PNBP daerah, salah satunya adalah dari migas begitu ya. Itu bisa gitu, sumbernya bisa dari situ. Bisa juga sebetulnya dari APBN kan ada dana DAP, ada dana transfer ke daerah. Dana alokasi khusus kemudian dana alokasi umum begitu ya. Nah, jadi udah ambil aja tuh sekian persen itu buat dana abadi tadi, itu bisa Mas.
Baik, tapi kalau kita lihat implementasinya ini akan membutuhkan waktu yang lebih jauh lagi tidak sih? Mengingat aturan pokoknya sendiri atau turunannya ini apakah sudah masuk dalam pembahasan pemerintah atau Dewan Energi juga sudah memberikan rekomendasi misalnya? Nah, sebetulnya itu ya kalau mau implementasi sih bisa langsung sebetulnya. Yang penting di dalam penyusunan apa namanya undang-undang APBN-nya itu kan setiap tahun itu kan pemerintah daerah mengusulkan. Oke, Nah, itu diusulkan saja misalnya sekian rupiah, sekian persen itu digunakan untuk tabungan dan abadi itu bisa selama itu disetujui gitu ya di oke. dalam apa namanya pembahasan keuangannya, karena kan dasar hukumnya sudah ada, Mas. Iya, betul. Dan sebagainya itu apa nih sambil berjalan untuk melengkapi sebetulnya. Di beberapa daerah tadi saya sudah contohkan di Papua kan bisa begitu ya. Nah, sekarang bagaimana pemerintah daerahnya memanfaatkan ini, dasar hukumnya regulasinya sudah ada. Nah, yang lain-lainnya itu bisa di apa namanya disempurnakan dengan Perda maupun nanti PP maupun peraturan Menteri Keuangan, tetapi Oke. pengusulannya itu bisa sudah diusulkan dari sekarang. Selama itu disetujui, itu sudah bisa, Mas. Ya, Pak Joko, kalau kita cermati memang manfaat ataupun benefit yang bisa dirasakan pemerintah daerah dengan kehadiran ataupun keberadaan dari dana abadi daerah sektor migas ini memang menarik sih untuk dicermati begitu. Tapi kita lihat sejauh ini adakah keinginan dari pemerintah daerah yang sudah mencoba untuk mengajukan, kalau tadi Anda katakan kita bisa mengajukan itu ke pemerintah begitu. Apakah sudah ada keinginan ataupun niat begitu untuk membentuk dana abadi daerah untuk sektor migas tadi, Pak? Nah, beberapa kali kami berkunjung ke daerah, khususnya dalam rangka pembuatan Perda RUET, Rencana Umum Daerah. Memang kami mendorong untuk itu, diskusi dengan pemerintah daerah juga ada pembahasan itu. Namun memang mereka ini kebanyakan di daerah itu perlu bimbingan gitu ya, perlu guidance begitu ya, yang lebih real, lebih jelas begitu. Pengalaman kami begitu, pemerintah daerah itu apa ya, perlu guidance, perlu contoh, perlu bimbingan. Nah, kami sudah biasa untuk memfasilitasi terbitnya Perda misalnya, Perda RUET begitu. Nah, ini memang dari pusat memang yang perlu juga untuk mendorong mereka, menggait mereka bagaimana cara pengajuannya dan sebagainya sesuai dengan tupoksi masing-masing misalnya seperti itu. Oke, Mas. kalau kita lihat untuk daerahnya apakah memang hanya diperuntukkan untuk daerah penghasil sumber daya alam, khususnya migas begitu Pak Joko? Nah, kalau dana bagi hasil migas yang selama ini tadi Mas sudah sampaikan ada di catatan kami ada 20 provinsi sebetulnya. Oke, Karena kan data Mas 12 ya, kita ada 20 provinsi. baik. Nah, memang regulasinya mengatakan diprioritaskan untuk daerah penghasil, prioritas ya. Hmm, Tapi boleh juga untuk daerah non penghasil di dalam satu provinsi. Misalnya di dalam provinsi itu katakan DKI ya, iya. itu yang menghasilkan migas itu di Jakarta Utara gitu ya. Nah, itu boleh digunakan untuk Jakarta Timur, Jakarta Pusat begitu ya. Nah, boleh juga digunakan untuk daerah yang berbatasan langsung, Bekasi misalnya. Itu Oke. bisa. Nah, regulasinya seperti itu, Mas. Jadi bisa juga untuk apa namanya daerah lain. Memang prioritas untuk penghasil migas, tapi bisa juga prinsipnya untuk daerah lain. Oke, tapi kalau misalnya digunakan untuk daerah lain, kemudian yang berwenang tetap di mana nih keberadaan si dana abadi daerah ini? Nah, sebetulnya memang tergantung daripada gubernurnya begitu ya. Oke, Bagaimana Pak Gubernur itu mengarahkannya, karena kewenangannya ada di provinsi. baik. Dan juga apa ya, kalau daerahnya itu berbatasan dengan provinsi lain, maka dua gubernur ini sama-sama duduk bareng menyepakati pembagiannya seperti apa. Itu pernah waktu itu difasilitasi oleh Wapres ya, zaman Pak Yusuf Kala. Dan kita lihat sekarang kan momentum yang menarik windfall dari kenaikan harga energi migas begitu di pasar internasional menjadikan penerimaan negara bertambah dan tentunya juga aliran dana ke daerah juga akan ikut bertambah juga ini Pak Joko. Apakah momentum ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembentukan dari dana abadi daerah sektor migas ini? Benar sekali, ini saya rasa ini momentum yang tepat. Jadi windfall profitnya itu kalau bingung apa pemanfaatannya untuk apa, sementara ini langsung aja masuk ke dana abadi itu. Ini sangat saat momentum yang tepat ya untuk kita, karena kan kadang-kadang
regulasinya udah ada misalnya. Kemudian sumbernya dari mana nih gitu. Nah, ini mumpung ada windfall profit dari situ aja begitu. Karena kan kebanyakan daerah tuh Pak Joko untuk gaji pegawai daerah aja untuk operasional itu udah 85% gitu ya. Oke. Untuk pembangunan dan sebagainya infrastruktur, maka sulit apa namanya ataupun kalau ada sedikit sekali gitu untuk dana abadi. Nah, ini mumpung Hmm. harga minyak gas ini tinggi gitu ya, itu nanti windfall profitnya itu bisa 100% aja masukin untuk dana abadi. Bisa tuh, Nah, Mas. itu dia. Tapi kan kita perlu ada suatu pembentukan yang dilakukan juga oleh pemerintah daerah setempat begitu Pak Joko. Apakah juga bisa diakselerasi? Ya bisa, makanya Hmm. tadi kan di dalam regulasinya disebutkan yang mengelola itu bendara umum daerah atau BLU daerah. Nah, biasanya yang belum ada itu BLU daerah. Oke. Nah, bisnisnya ini ada di BLU ini, sedangkan bendahara kan dia sebetulnya tidak berbisnis begitu ya, hanya Iya, iya. mengelola anggaran. Tetapi yang berbisnis ini yang bisa mengelola anggaran untuk menjadi ada profit dari apa namanya dana abadi ini tuh ya BLU itu. Nah, segera Oke. saja misalnya daerah itu segera membentuk BLU-BLU ini, Mas. Oh. Dan Nah, pembentukan BLU sendiri harus ada persetujuan sampai dengan pemerintah pusat tidak? nggak usah sih dengan Ah, PLT oke. aja, dengan keputusan gubernur sebetulnya juga bisa itu, Mas. Berarti sebenarnya bisa dipercepat ya, karena kan pasti ada dana yang bisa dimanfaatkan, ditaruh di dana abadi daerah. Berarti kalau kita lihat perkembangannya apabila sudah terbentuk nanti ada potensi terus bertambah Pak untuk dana abadi ini. Iya dong, kalau misalnya Hmm. ada katakan sebagai contoh hanya tadi barusan kan momentum kenaikan Mm-mm. harga minyak dan gas. Karena kan tadi kan ini judul kita topik kita kan dari minyak dan gas gitu ya. Apalagi Yes. kalau nanti apa namanya apa itu Untuk pertambangan, misalnya batu bara pangan gitu. juga, kemudian juga produksi minyak dan gasnya di situ meningkat gitu ya. Oke. Atau pajak-pajak dari pengelolaan migas tempat di upstream maupun di downstream midstream itu juga bisa meningkatkan itu. Hmm. Hmm. Lantas kalau kita lihat untuk pengembangan energi baru terbarukan yang menjadi fokus dari pemerintah juga nih saat ini, apakah juga bisa dimanfaatkan? Karena kan salah satu poin jadi pemanfaatan dana abadi ini adalah supaya kita tidak ada ketergantungan nih terhadap energi fosil ke depannya. Nah, ini kalau yang jenius ini seperti ini Mas, betul Mas Persetio. Hmm. Jadi dana itu ya dari hasil fosil Ya, itu sedapat mungkin kalau bisa untuk energi baru dan terbarukan itu sangat brilian, sangat bagus sekali. Memang harapan oke. kami sih seperti itu. Ah, Jadi karena kan energi fosil ini akan habis. betul. Nah, mumpung sekarang menghasilkan duit banyak, Hmm. nah ada dana abadi ditabung, begitu dikelola. Nah, uangnya ini untuk pengembangan energi baru terbarukan, untuk infrastruktur EBT, begitu. Nah, ini itu sebetulnya yang paling mulia ya, yang paling apa namanya kita harapkan begitu. Oke. Tapi kan memang apa ini apa kebutuhan daerah kan tidak hanya artinya kebutuhan yang saat ini itu banyak sekali gitu. Ya. Nah, tetapi memang kalau itu bisa digunakan untuk infrastruktur atau pengembangan EBT di Ya. daerah itu sangat bagus sekali. Oke, berarti kita tinggal tunggu nanti implementasi dan niat juga dari pemerintah daerah untuk segera membentuk dana abadi daerah khusus dari sektor migas tadi sehingga pemanfaatannya bisa segera dirasakan oleh masyarakat daerah masing-masing begitu Pak Joko. Ya untuk ketahanan energi daerah itu kan. Ya, Jadi kalau oke. fosilnya habis ya ada EBT di daerah itu kalau energinya di daerah itu terjamin Ya, maka ekonomi dan sebagainya itu akan tumbuh sana. betul, setuju sekali Pak Joko. Terima kasih banyak ini Pak atas waktu dan sharing yang Anda berikan juga untuk pemirsa ID Eksternal tentu menjadi insight baru terkait dengan perkembangan sektor energi di dalam negeri. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu.